Santi, Santi, Santi. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra. Kali ini Santi ada di Pemerajan di Jero Gede, Abian Timbul, Sarinkawan, Intaran, Sanur nomor 16. Baik. Dengan suasana hujan, tapi kita tetap semangat untuk ngonten, nggih. Jadi untuk memanfaatkan waktu. Baiklah, sebelumnya Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ratu Resi. Baiklah, Ratu Resi. Kemarin kan Santi ke Jero pagi-pagi tuh ngojek nganter buku karena Ratu Resi mau ke Wakil Gubernur Bali. Sebenarnya ada misi apa, ada tujuan apa sehingga Ratu Resi dari Jakarta ke Bali terus bertemu dengan Bapak Wakil Gubernur? Boleh diceritakan di pemirsa Santi Dharma Chandra seperti itu? Emang nggak boleh katanya? Boleh. Oh, boleh. Tapi kan tujuannya Santi pengen tahu gitu kan. Pasti akan bermanfaat buat umat. Nah, itu apa nanti Santi mau apa diskusi sama Ratu Resi. Ya, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Pemirsa Santi Dharma Chandra, ya dimanapun berada, tentu terima kasih sudah semangat mendengarkan situasi hujan lain-lain kan. Ya mudah-mudahan apa yang disampaikan itu bermanfaat. Ya kita tentu belum lupa kan. Belum lupa dan masih terngiang-ngiang dengan dampak COVID-19 itu, betul? Iya, betul. Ya, yang sudah vaksin sudah dilakukan, apa saja sudah dilakukan sampai masker juga tidak pernah dilupakan, perkerumunan sudah juga dilakukan. Tapi kok masih juga, ya masih ada kenaikan walaupun mungkin tidak diekspos secara besar-besar sekarang, tapi minimal masih ada dampaknya, ya. Secara ritual mungkin masing-masing ke daerah sudah juga melakukan, masing-masing kelompok dan lain tidak putus usahanya. Namun Turusi melihat masih ada sesuatu, artinya apa yang salah gitu loh. Upayanya tidak kurang, tapi kok masih gitu loh. Dan itu termasuk di luar Indonesia khususnya sudah ada malah isu ya di Eropa ada akan terjadi sudah terjadi krisis moneter, akan terjadi geotermal lain-lain, termasuk terjadi krisis pangan. Kan mengerikan kan? Kan mengerikan kalau kita kaitkan terlalu dengan ya terlepas benar atau tidak, termasuk apa yang akan berpengaruh pada inflasi, negara besar membuangkan uang dolar terlalu besar ya banyak hal. Sedangkan COVID itu sendiri belum boleh dibilang ya belum semua pihak merasa aman kan? Masih was-was. Nah, itulah sebelum COVID yang lalu kami khususnya Turusi dengan apa yang Santi kemarin sudah ke Gunung Wayang kan, ke Tirtan Betari, itu kan pernah ada komitmen dengan Pak Wagub gitu loh. Ya, persisnya 14 September 2019. Komitmennya dalam bentuk apa itu Ratu Resi? Ritual peletakan batu, bukan peletakan batu, pemendaman Pancadatu, 5 elemen yang akan dipakai untuk menghubungkan niskala dalam konteks Hindu. Kita buat tempat suci harus ada pemendaman Pancadatu namanya, pedagingan kalau di Bali. Itulah Pak Wagub yang sepakat untuk hadir dan menandatangani prestasi. Prestasi yang biasanya sudah dibuat kan, sudah ada di situ kan tempatnya. Nah itulah karena ada pada waktu itu selain kan COVID belum muncul, tapi ada pembesar atau tokoh nasional wapres masa lalu yang meninggal. Nah sehingga gubernur, kepala daerah semua di Indonesia kan wajib hadir di ibu kota di Jakarta dalam pemakaman itu. Nah itu sebabnya kan nggak mungkin pucuk pimpinan daerah dua-duanya pertama dan kedua meninggalkan daerahnya. Itu sebab salah satu menyebabkan Pak Wagub tidak hadir. Kan berarti kan tidak tantangan. Berarti nggak mungkin Bali ditinggalkan
Ya apa, bukan Bali aja, daerah mana aja nggak Iya, mungkin dong. Gubernur dengan wakilnya Iya. sama-sama meninggalkan daerahnya walaupun kepentingan yang berbeda. Nah, Nah, itulah karena sudah melewati 3 tahun kan, iya. tanpa disadar 3 tahun lewat. Nah, untuk itulah kami berupaya dengan koordinasi dengan Guanji Bagus kan, dia Iya, punya channel ke itu dengan salah satu tokoh Puri, Puri Ya. mana itu? Puri Kesimang. Oh, Puri Kesimang. Itulah Oke. kemarin hadir itu Turah Santike persaingan beliau. Oke. Itulah yang senang diajak ini. Ini kan sekedeman ini, bukan formalan ini jabat-jabat tidak. Oke. Jadi orang yang peduli dengan sesuatu Iya. yang bisa minimal berbuat untuk kebaikan masyarakat ataupun alam gitu loh maksudnya. Oke. Oke. Itulah pentingnya kemarin coba audiensi menanyakan apa ada nggak kemungkinan karena beliau kan akan berakhir di 2023 kan. Iya sih Bu, tahun depan ya. Iya, tahun depan, tahun Tapi lagi. masih ada PR yang di Gunung Wayang. Loh iya kan itu kan utang kepada sekali. Iya, iya. Kan ya minimal kita berusaha lah untuk Mengingatkan. menyelesaikan ya. menyelesaikan Itu tujuan utama. Iya. Oke? Nah, terus ini kan kemarin itu Santi baca-baca tentang Mapahayu Ekang Buana, sebuah tindakan nyata kecil demi terwujudkan kembali kemurnian alam semesta menuju era baru, era perubahan global pasca lewati COVID-19. Nah, boleh dijelaskan nggak tentang artikel Ratu Resi tentang Mapahayu Ekang Buana ini untuk manfaat buat umat seperti itu? Ya kembali lagi kami sampaikan ini kan ibaratkan bayi belum waktunya lahir kita sudah tayang kan. Oke. Ya tapi bukan juga prematur. Enggak. Ya bukan bayi prematur loh ini Bukan. kan. Tapi cuma curi start aja. Oke. Sebenarnya ini kan dirasakan nggak sekarang? Dampak COVID itu masih dirasakan? nggak? Masih dirasakan. Ya bahwa ada tatanan ekonomi, tatanan kepemimpin, tatanan rohani yang boleh dibilang dianulir oleh COVID. Ya semuanya perlu review kan. Iya. Nah selain ada vaksin, ada prokes dan lain-lain, ya perlu nggak tindakan ritual yang ada benang merahnya pada apa yang dilakukan. Iya. Itulah dimaksud langkah nyata kecil untuk dampak yang besar. Itu sebenarnya Oke. ya boleh bilang gaya-gayaan ya boleh gitu, tapi upaya kan boleh. Oke. Ya bilanglah tadi 99% sudah dilakukan oleh pemerintah daerah, oleh kelompok, oleh medis, oleh siapa saja udah berbuat, termasuk dunia. Oke. Tapi ada nggak 1 atau sampai 5% paling besar? 1 sampai 5% paling besar yang belum disentuh. Ada. Itulah yang kami maksud terobosan ya yang ya boleh dibilang dari sastra kuno, dari peninggal sejarah yang mungkin belum tersentuh, kearifan lokal kan belum tersentuh. Nah itulah terus berupaya masuk ke arah ranah 1 sampai 5% itu. Itu hanya dalam upaya, upaya loh, bukan wah ini resep, bukan begitu. Ya, Ini upaya. Nah siapa tahu kecil bisa berdampak besar. Oke. Kan ya kan itu yang namanya bersyukur kan gitu. Oke. Nah itu maksudnya. Oh, seperti itu. Baiklah. Nah, untuk apa pembahasan tadi mungkin dari Gunung Wayang yang tugas dari wakil gubernur sampai yang apa untuk yang artikel ini ada beberapa tulisan ya seperti Mokskartam Atmanam Jagadita Yaca, implikasi dari konsep Buana Jagadita bagian Palakerti Gemah Ripat Lojiwanawi. Ini tuh yang dimaksud itu seperti apa? Itu Ratu Resi. Artinya kalau itu yang ditanyakan karena konsep Buana itu Ya. pada dasarnya ya tentu tidak mau bilang Hindu saja. Semua agama pasti bertujuan untuk kedamaian kan. Iya. Nah konsep Buana itu, Buana kesejahteraan itu adalah untuk kesejahteraan kedamaian dunia. Karena konsep Weda itu tidak mungkin kedamaian pribadi ya terwujud tanpa kedamaian kebersamaan, kedamaian bersama-sama gitu. Tidak mungkin pribadi itu ngotot akan berhasil tanpa melibatkan
kedamaian dan bersama. Jadi artinya itu, jadi arti holistik, ya, global gitu Iya. loh. Nggak bisa spot-spot. Nah untuk itulah ada sastra kuno. Ya, bagaimana itu sastranya? Ya, sastra kuno itu menjelaskan, ya artinya, ya kalau di Hindu ada sama Sara Semucaya 135, ada Siwo Purana Tatwa, soal misalnya soal nyepi kan. Iya, nyepi. Itu. Soal nyepi itu kan ada sastranya. Yang penemuan saci kesango wenang kesira gumawayakan uti. Tahu kesango ngarannya ringcatus pataning desa. Ya. Gumawayakan perang satu tulung perahatan. Ya, gumawayakan perang satu tulung dan urahat dulu trasira katu ring parang sang-sang yang kalau raja. Ya, mangkano ikang keterahaja ikang erat. Yang tan semua ruh jagat raja. Jadi artinya singkatnya, ya manusia setiap bulan Maret atau saci kesangan nama jatuh pada bulan Maret wajib membuat yannya. Oh, nggih. Itu namanya taur kesangan. Taur kesangan. Di perapatan suatu desa, ya itu siapa? Dipegang pada sang yang kala raja, penguasa bumi. Itu salah satu ya, salah satu. Kemudian dan dengan dasar itu apa? Begitu caranya untuk mensejahterakan alam ini, memurnikan alam ini. Ada nanti melasti itu mohon air suci ke laut, karena itu apa? Membersihkan alam ini dari paklese. Ya makanya ada lontarnya juga itu. Iya. Pas lekang jagat, ya memurnikan kembali kan gitu loh. Iya. Kan tidak bisa dengan tadi lahiriah saja. Ada faktor ritual yang mungkin ya tidak harus besar biaya tapi kecil, tapi itu yang dimaksud langkah kecil tapi berdampak besar. Nah itu salah satu. Ada lagi yang lain, ya misalnya setiap ada acara besar mau bumi suda namanya. Jadi dalam menurut kayak kemarin itu bumi sudanya kecil Pujawali. Itu bumi suda persi dulu kayak nyepi nanti juga ada bumi sudanya. Jadi memberikan cara pada ini pembersih alam itu. Nah itu dah salah satu cara untuk memulai. Nah singkat kata, kalau mau kita bicara memurnikan kembali, ada tiga kelompok langkah besar. Ya, pertama lakukan bumi suda bulatan itu. Coba balik ke cover. Ya, ke cover. Nah, itu bulatan yang pernah membawa. Yang itu ini judulnya. Enggak, bumi namanya. Cover. Enggak, cover. Ampura. Itu kan bukan cover kan? Bukan. Nah di sini Mak. Nih. Nah, dasarnya sini Nangon Satgeti Buano namanya. Mapayu Ikang Buano itu berdasar dari Nangon Satgeti Buano. Jadi artinya itulah yang kemarin diceritain Nangon Satgeti Buano. Itulah mengembalikan kemurnian alam. Makanya ada 3 langkah besar. Pertama mau bumi suda. Ya, implikasi bumi suda amurnaken buana. Ya, itulah yang dijaban oleh Mapayu Ikang Buana. Kalau boleh bilang jilid 1. Jilid 1. Nah, jilid 2-nya nanti Atma Pratista. Atma Pratista. Ya, jadi Mapayu Ikang Buana jilid 2 itu jabarkan itu Atma Pratista. Nah, jilid 3-nya baru Dewa Prasita. Baru utuh itu Nangon Satgeti Buana. Nah, kalau sekarang, nah maaf dalam ini kita bisa melihat bahwa Provinsi Bali, Pak Gubernur Wayan Koster sudah menerapkan di Bali. Namanya Nangon Satgeti Loko Bali. Nah, kalau tadi bilang Loko Bali kan cuma Pulau Bali saja. Yang di luar sana yang mau. Nah, terus gimana? Bagaimana itu? Nah, artinya kan tidak tersentuh dong kalau bicara Nangon Satgeti Loko Bali. Oleh karena itu terus disarankan melalui perwakilan Bali yang ada di Jakarta, tolong ini dirubah. B-nya benar, tapi bukan Bali tapi Buana. Mencakup. Kalau udah Buana, Bali ya tidak cukup. Kalau Bali saja kan Buana tidak cukup. Termasuk kita luar Bali itu makanya keluar judul Mapayu Ikang Buana dalam kurung jilid 1. Itulah identik dengan perayaan Nyepi. Ya, Taur Kesango
nyepi. Tadi sastranya udah tuh sampaikan kan gitu. sudah. Nah terus Nah, itu lagi. Nah, ke itu kan sini. Nah itu kan tadi kan Ratu Resi mengingat apa maksudnya menjelaskan bahwasanya yang tadi untuk Bali aja. Misal kalau implementasikan untuk daerah-daerah yang di luar Bali, tapi mereka untuk bisa merayakan untuk nyepi itu entah pembersihan dan lain-lain itu bagaimana caranya? Konsepnya. masalahnya kan bukan tidak bisa. Mm-mm. Pertanyaan terus kan kalau kita sudah bicara Taur Kesango, bicara perayaan Nyepi, yang terkait siapa? Umat pemerintah, Yang terkait siapa? Yang berkepentingan dalam hal itu siapa? masyarakat manusia. Ya enggak, ternyata kan orang Nyepi kok, masa orang Hindu, masalah umat Hindu. umat Hindu. Umat Hindu. Orang berpikirnya seperti itu, masyarakat umum berpikir seperti itu. Karena apa? Karena tidak pernah diungkapkan apa sih makna Nyepi, apa sih maksudnya tujuannya Nyepi kan? Apa tujuan Taur itu? Kan seolah-olah itu untuk umat Hindu semata kan? Padahal itu bermanfaat buat buana seluruh semesta ini. Loh, itu loh maka tadi kan bumi sudah, Iya. Mapayu Kang Buana. Oke. Itu kan cuma label, tapi isinya kan, nah itu sudah Ratu Resi praktekkan di Jakarta 2010, Oke. Taur Kesango 2010, karena kebetulan Ratu Resi aktif di Jakarta Pusat ketika itu, Oke. wali kotanya Ibu Silvi. Ibu Silvi itu bagaimana itu ceritanya itu Ratu Resi? Kan yang cukup rame ogoh-ogohnya dan lain-lain. Ya ada pawe budaya kan, Pawe budaya. Ada lintas budaya. Nah itu berawal dari berapa hari sebelum perayaan Imlek sebenarnya. Oh, Brian Imlek. Oke. Nah itu perayaan persis di Silang Monas yang hadir Pak Gubernur Pojibowo ketika itu. Iya. Nah ketika itu Bu Silvi minta kami umat Hindu Jakarta Pusat hadir ya pada Imlek itu. Tapi pakaiannya apa? Khusus pakaian Bali katanya. Ya terus sih kebetulan waktu masih welaka, masih aktif di masyarakat itu ya, oh iya saja kan, kita ada hadir. Persis pada perayaan itu gubernur turun, ternyata kursi itu 2/3 dipenuhi oleh pakaian Bali. Oh ya Allah. Kan heboh kan? Terus. Terus apa? Langsung Pak Pojibowo-nya, loh sekarang kan Imlek nih katanya. Loh kapan Bali gitu Oh gitu langsung. jadinya. Nah, terus apa? Jawabnya apa? Nah, ketua Ratu Resi kan bukan pengurus Banjar kan? Pak Ketua Banjar itu kan kaget jawabnya itu. Iya. Terus yang jawab, Pak Gubernur besok nih Nyepi. Apa itu? Ya pokoknya Nyepi ada kegiatan. Oh iya. Itulah ditagih oleh Bu Wali. Bu Silvi. Bu Silvinya mana gitu loh. Nah itu akhirnya kita kumpul dengan beberapa orang yang itu cuma 5 orang kalau nggak salah itu kumpul merumuskan itu. Oke. Nah udah itu minta dinas pariwisatanya untuk ada pawe ogoh-ogoh lintas budaya. Tapi harinya minta hari Minggu. Apa bisa? Bukan soal bisa. Oke. Sedangkan Taur itu hari Senin. Iya, masa bisa dirubah? Loh, Kan bukan udah terjadi. pertanyaan kan bukan itu. Nah itulah ketua Perisada ketika itu tidak bisa menjawab. Oke. Terus bagaimana itu? Ya, Tuci sedang audiensi dengan Pak Dirjen di Departemen Agama, dipanggil untuk hadir ke wali kota. Pak Agung datang dulu. Akhirnya terjadi singkat kata, itulah mempertanyaan itu. Nah, Tuci nanya, kalau bicara pawai budaya lintas agama dengan menampilkan budaya, silakan mau kapan saja bisa. Oh, oke. Tapi jangan memakai simbol ogoh-ogoh karena ogoh-ogoh lekat dengan acara Taur gitu loh. Ya kami tidak tanggung jawab, itu sakral dalam hal itu. Wah terus tuh gimana? Kalau mau macet ya apa? Orang mogok satu aja bisa macet kan? Iya. Kenapa harus takut? Justru kepentingan ini kalau dibilang nggak perlu nonton ogoh-ogoh ke Bali kan bisa di sini kan? Oh iya di Jakarta ya. Tapi pelaksana jangan ditarik, jangan dipindah. Nah, itu makanya disepakati. Nah untuk itu Bu Wali Kota Bu Silvi minta Ratu Resi harus presentasi di depan kecamatan, di depan camat, di depan Kapolsek se-Jakarta Pusat kan. Nah itulah terus disampaikan dasar-dasaran dan lain-lain. Begini cara, begini ritual, begitu urutannya disetujui. Akhirnya
Kan berarti pemerintahnya yang ikut tangan. Nggih. Dan terus sampaikan, ini tidak semata-mata untuk umat Hindu. Ini untuk jagat, untuk alam, untuk Ya, pemerintah, untuk umat semua umat. Itu loh. Kami yang melaksanakan, tapi tujuannya untuk kejalan alam. Masuk akal kan? Masuk akal. Memang benar begitu, bukan akal-akalan loh ya. Enggak, ya, masuk akal. Nah itu dasarnya. Jadi artinya kenapa tidak? Jadi bisa Kenapa tidak kita sampaikan kepada pihak-pihak yang pemerintah. daerah-daerah lain yang dimana kita, dan tentu kemampuan mereka kalau umat Hindu di macam-macam kan belum tentu sama. Kalau di Bali jelas orang ngerjaannya banyak, Jakarta masih banyak kan, paling sekurang-kurangnya 5.000 kakak ada kan, 2.000 kakak ada di Jakarta. Nah, tapi kalau di tempat lain, di daerah lain kan belum tentu. Belum tentu. Tapi kenapa tidak? Kan kita saling gotong royong dong. Iya. Kan kita punya sistem gotong royong. Jadi itu yang dikuatkan. Mungkin nggak? Mungkin. Yang tadi 1%-nya mungkin nggak? Mungkin. Mungkin gitu loh. Itu maksudnya. Jadi benar sih pentingnya komunikasi antar umat beragama ke pemerintah untuk memberikan yang terbaik. Tadi kan diskusi Ya kontribusi dong ya, sekecil apapun kita berkontribusi pada negara loh. Ya, itu namanya dharma negara. Kalau apa yang kita kerjakan terhadap agama kan nama dharma agama. Nah kami menyadari bahwa kita memikul dua beban, dua tanggung jawab ya. Kalau beban tuh nanti kita negatif. Dua tanggung jawab, menjalankan tugas dharma agama dan menjalankan tugas dharma negara. Kan harus seimbang. Oh, iya. Ya sekecil apapun berkontribusi dong. Oke. Itu loh. Setuju akan hal itu. Baiklah, jadi itu tentang bagaimana kita menselaraskan untuk kegiatan-kegiatan yang memang bermanfaat buat umat, bukan untuk umat Hindu saja ternyata. Dan itu memang harus sering-sering disampaikan ke masyarakat, karena kemarin juga banyak yang tanya dari manfaat dari kegiatan umat Hindu seperti itu. Jadi biar lebih tahu wawasannya. Kalau itu yang kita salahin siapa? Kalau umat lain nggak tahu yang kita salahin siapa? Ya mungkin karena bukan yang tahu dong, kenapa nggak cerita? Ya kalau nggak dipendam sendiri ilmunya. Kan itu kan bukan rahasia, itu kan bukan suka-suka sendiri kan tidak, itu kan kepentingan umum, kenapa nggak kita sampaikan gitu? Ya kan, masa diterima atau tidak itu kan asasi kan? Iya benar. Ya pemerintahan terima tidak asasi, tapi yang jelas selain yang tadi Hindu kan mengenal catur guru, ya guru Rupaka orang yang melahirkan kita, ya guru pengajian yang mengajarkan, ya guru sekolah, ya termasuk sulinggi, termasuk resi pendeta itu yang ngajarin pengetahuan. Yang ketiga guru wisesa pemerintah. Ya kan udah pernah disampaikan kan. Yang keempat baru guru swadhyaya itu Tuhan. Nah sekarang yang ketiga kan pemerintah siapa? Kan guru. Nah minoritas atau tidak minoritas kan Dapat perlakuan adil. Kan harus dapat perlindungan dalam konteks ini. Ya perlindungan dari segi hukum yang lain, perlindungan dari segi hak yang termasuk tadi, ya harus diterima oleh mereka gitu loh. Itu yang kami, dan tentu harus mereka bertanggung jawab juga, nggak harus minta saja. Kontribusinya apa? Pertanyaan apa yang bisa diberi oleh negara, apa yang bisa diberi oleh umat yang kecil ini kepada negara loh. Dharma negara itu. Ya kalau dulu pahlawan berjuang nggak bang, dia tumpah darah kan, dia perjuangan. Sekarang apa? Kan gitu loh, kan minimal doa kan, minimal tadi ya ritual yang untuk kebaikan negara ini, masa bangsa ini kan begitu, benar nggak? Jadi itu sangat sangat menarik, dan memang kita harus saling mengingatkan sih antar pemuka agama ke pemerintah, dan memang tujuannya bermanfaat buat masyarakat, umat, bahkan buahnya seluruhnya seperti itu. Iya betul. Jadi kalau belajar sama terus ini seperti ujian skripsi atau tesis. Ini kan kalau S3 kan? Mau rencananya S3 baru S2. Ya, makanya siap-siap. Ya. Nah, jadi ini untuk penelitiannya kan nanti kalau tingkat S3 kan harus presentasi dunia loh itu. Ya kan?
Jadi harus menyampaikan tentang global loh ya. Kan tidak bisa dari sport center. Terus apa lagi? Di sini Santi sambil pembahasannya, ini ada tulisan tentang Atharwa Weda 12.1.1 dan Sakerti, wujudkan Mokshatam Jagadita, dunia damai semesta kesejahteraan pasca lewati pandemi Covid. Sebelumnya, arti dari Mokshatam Jagadita itu apa? Mokshatam itu kan damai kan? Ya kan? Ya, tapi Jagadita itu ya damai di dunia kan? Kalau Mokshatam Atmanam itu damai di hati. Ya, nah kemudian kalau moksha itu mencapai alam abadi. Nah kalau kita ngomong tujuan agama tentu Mokshatam Jagaditaya Ca Iti Dharma. Itu namanya tadi kebahagiaan itu yang abadi adalah hakiki di moksa itu. Tapi melalui Jagadita dulu. Wujudkan kedamaian itu di jagat di alam di bumi ini. Maka itu konsep Buana itu mendegasikan bahwa terciptanya dunia untuk kesejahteraan isinya. Jadi tidak ada alasan orang di dunia lahir di bumi, di dunia itu jadi menderita. Karena sudah disiapin. Itu namanya Weda menyampaikan itu sapi kamaduk, sapi perahan. Jadi apa yang tidak bisa diambil dari bumi? Apa yang tidak ada di bumi? Ya, makanan, minuman, apa saja. Pakaian, serat apa itu kan semua dari bumi, ya kan? Bukan dari jatuh dari langit kan? Nah itulah contoh-contoh. Jadi pandai-pandailah kita mengeksplor, tapi jangan berlebihan. Makanya pengertian tadi agama mengarahkan orang hidup. Agama mengarah orang hidup. Tapi setelah orang hidup, boleh nggak hidup sekedar hidup? Makanya harus ada pengetahuan. Itulah inspirasi Saraswati. Maksudnya apa? Jadi agama mengarahkan orang hidup, ya, tapi pengetahuan memudahkan orang hidup. Setelah hidup dimudahkan. Cari makan, cari apa lain-lain kan itu loh. Yang sekecil apapun tidak ada alasan. Makanya kecuali orang apa? Malas. Kalau orang malas kan tidak mau berbuat. Ya, itu yang bahaya. Makanya kita wajib berusaha, kalau udah berusaha pasti akan ada hasil. Itu. Nah, jadi Atharwa itu menjelaskan bahwa dunia ini tegak atas dasar 6 langkah. Isinya Satyam, Berhat, Ugram, Ertam, Ugram, Diksa. Ya, Tapo, Brahmo, Yajna, Parthiwi, Darayanti. Artinya tegaknya dunia karena 6 yang penyangga itu. Satya, kejujuran, kebenaran. Ertam, hukum alam. Ya, kemudian 3 diksa, penyucian. Setelah suci tidak cukup juga. Tapo berat, tapo dulu, pengendalian diri. Setelah mampu mengendalikan diri, baru kita puja-puji. Baru yadnya pembungkusnya. Pertanyaan COVID ini yang dilululantahan, dianulir berapa? Kan 3 tatanan kehidupan kan? Tatanan rohani, kepemimpinan, ekonomi. Nah, gimana kita membetulkan itu? Ya tentu kalau sekarang ruangannya, isinya yang rusak. Isinya rusak karena ruangannya yang rusak. Yang kita betul dulu apanya? Ruangannya. Ruang itu apa? Buana kan? Nah, Buana kita betulin. Itu namanya hubungan Buana Agung dengan Buana Lalit. Buana Agung adalah alam semesta ini, Buana Lalit adalah badan kita. Ya, nah ada hubungan itu? Ada kan? Hubungannya apa? Sama-sama 5 elemen, sama-sama berangkat dari Tuhan Sang Hyang Widi. Asal kita itu sama-sama dari beliau. Apa Teja Bayu Akasa itu dari Sang Hyang Widi kan? Nah itu yang disebut buta itu dalam hal ini bukan buta generuwo. Buta itu 5 elemen. Nah kalau 5 elemen ini kita gunakan, nampas pakai apa? Udara. Tadi kalau mau menggunakan tadi kita pindah kan dari sana ke sini, yang kita gunakan apa? Ruang itu akasa, ya kan? Kesana pergi dari situ ke sini pakai apa? Tenaga, bayu.
Ya, tadi si Rizky keluar untuk ngisi energi, makan saat padat itu kan, itu Pertiwi. Airnya ada botol tadi kan, ya itulah 5 elemen. Pertiwi, apa, Bayu, Tejo, Akaso. Tejo tadi ini di balik lampu ini apa? Kan Tejo, sinar. Oh, sinar ya. Di balik sinar ini kan Tejo. Coba kalau nggak ada ini sih, tidak ada sinar ini. Itulah makanya 5 elemen. Nah, itu kalau kita gunakan itu, lama-lama tekor nggak? Tekor dong. Ya, cuma dia tidak bisa bilang aja kan. Nah, cuma ahli teosofi menyatakan 5 elemen itu sangat peka terhadap unsur panas dingin, untuk ruang kosong, hampa, terus tadi suhu, kelembaban lain-lain. Itu peka. Maka perubahan suhu dan lain itu menyebabkan dia berubah. Nah, perubahan itu yang disebut dengan krodenya buta. Nah, kalau angin kecil siliri bisa membuat tidur, puting beliung meroboh atap macam-macam. Ya, air yang kecil bisa dibuat mandi. Kalau banjir bandang membawa ini termasuk dan lain-lainnya. Itulah yang perlu diseimbangkan melalui pemberuan yadnya itu. Itu namanya buta yadnya. Paham? Itulah yang dikeluarkan, yang dilakukan oleh umat Hindu ketika mau nyepi. Ya kan, seimbangan dulu alam. Baru dia nyimbang alam diri. Nyepi itu kan menyeimbangkan Buana Alit. Ya, Taur itu menyeimbangkan Buana Agung. Itu maksudnya. Nah, tapi itu siapa? Kan tidak hanya orang Bali, tidak hanya orang Hindu. Itu loh. Teman, karena mereka tidak tahu kan tidak salah. Jadi makanya sampaikan dulu dong. Ya, sampaikan dulu dan mohon dukungannya, mohon bantuannya. Tidak juga paksa dong. Namanya mohon dukung kan ya seikhlasnya dong. Karena yadnya itu adalah berdasarkan ketulus keikhlasan. Nah, artinya, inilah nyuri setat untuk menyampaikan. Sebenarnya label Mapahyu Kang Buana itu memurnikan alam kembali untuk isinya kita. Karena dampak COVID ini belum selesai. Ya kan? Nah, itu kita, mari. Nah, itu yang keyakinan, itu kan serada tadi. Serada bakti, pancasrada, percaya dengan adanya itu, ya kita itu lakukan itu. Nah, kalau yang nggak percaya, ya monggo. Ya, tapi artinya minimal tahu bahwa sama dengan pemilu. Ya, misalnya Santi milih nomor 1, sedangkan yang menang nomor 2. Begitu kita menang nomor 2, Santi tunduk nggak dengan perintah nomor 2? Tunduk kan, walaupun nggak milih. Nah, cuma yang pengikut nomor 2, loh situ kan nggak milih nomor 2, kenapa sekarang ikut? Kan nggak begitu. Waktu saat proses pemilihan. Tapi ketika itu, tapi setelah jadi kan tetap harus menerima apa yang hasil itu, gitu loh. Nah, sama juga yang sekarang. Sekarang kita kepentingan bersama adalah di dunia ini harus damai bersama. Tapi kalau saya lihat kan banyak hal-hal kayak perbedaan, perdebatan, cukup kurang dewasa dalam sebuah menerima akan hal itu semua. Untuk saran dari Ratu Resi untuk menciptakan perdamaian, untuk bisa hidup beriringan dengan segala karakter manusia, dengan segala perbedaan-perbedaan itu bagaimana itu? Nah, kalau itu yang ditanya, kebetulan di sini tidak ada simbol negara. Kita tahu semua kan simbol negara Pancasila. Yang dicengkram oleh burung Garuda itu apa di bawahnya? Ada frase. Nah, artinya apa? Bersatu kita kuat, bercerai kita sah. Tidak begitu. Bhinneka Tunggal Ika, yo. Ujian PKN kok. Berbeda-beda tapi tetap satu jua. Nah, itu dasarnya dari mana? Dari Sanskerta. Kawi itu bahasa Jawa kuno itu, bukan Sanskrit. Padahal orang Jawa ya. Iya, ya. Nah, itulah yang kita berarti kan founding father kita, pendiri bangsa ini kan sudah mengacu pendahulu kan.
Ya, sebelum NKRI apa kan kerajaan, bukan terus mau kembali ke kerajaan, nggak begitu. Nah, dengan ada NKRI kita sudah bersatu, berbeda-beda untuk bersatu. Proses persatuan itulah keluar namanya Undang-Undang Dasar 45. Kan sudah dijelaskan pasal 29 yaitu berbeda itu dan lain-lain. Nah, itulah ada di Bhinneka Tunggal itu adalah warisan dari Empu Tantular. Empu Tantular orang Mali apa orang Jawa? Jawa. Nah, mau ngaku orang Jawa. Kan memang dulu kerajaannya pusatnya di sana. Iya, bukan kerajaan, tapi itu kan ya kan orang Jawa gitu loh. Jawa. Nah, termasuk yang ngomong ini juga leluhurnya Jawa, tapi lahir di Bali, balik sering ke Jawa, sekarang Bali Jawa Bali, ya kan? Nah, artinya begini, Empu Tantular menuliskan itu, ketika itu kan sudah disepakati menjadi ikatan. Berarti leluhur zaman dulu tuh luar biasa ya, sudah bisa membaca karakter masyarakat seperti itu, jadi nggak ngasal gitu. Loh, yang bilang nggak luar biasa siapa? Nah kita makanya jangan lihat karena nggak bertitel itu beliau tidak luar biasa loh. Iya. Kan belum ada titel tapi kemampuannya liar. Kenapa ada negara Kertagama? Kenapa ada Koconogoro? Kenapa ada Ramalan Jayabaya? Loh, itu harus dipelajari teman-temanku. iya. nah kembali lagi tadi ya, kita jangan terjebak dengan tadi ya kita tidak kembali ya, itu ada dulu ada sekarang. Kalau tidak ada dulu tidak ada sekarang. Ada batang, ada cabang, ada ranting. Kalau ada batang tidak ada ranting. Kalau ada batang ada akarnya. Itu di Sunda dijelaskan itu. Sunda loh. Ya, kan tidak Jawa aja. Sunda sekarang Sunda aja nggak mau orang Jawa. Sedang Sunda ada di Pulau Jawa. Iya sih. Ya kan? Nah, itu banyak hal. Nah, itulah disatukan oleh Empu Tantular. Tahun 1370 Masehi belum menulis dalam Lontar Sutasoma. Apa yang ditulis? Ya. Kali ini ada dua yang berbeda. Waktu saat itu. Itu loh, dua yang berbeda. Ya jelas beliau sebut apa Siwa Buddha. Siwa Buddha itu tidak dalam bentuk agama Buddha yang sekarang, tapi itulah yang kami sebut kemarin. Itu berangkat dari Mahabharata, Yudhishthira. Siwa Buddha ya jadi sama-sama Hindu sebenarnya, pecahan Hindu tapi dia menjadi Buddha. Buddha ke dalam, ya Siwanya lebih keluar. Nah, 1370 Masehi. Belum Majapahit belum ada. Baru Kediri itu. Kediri Singosat. Itu Airlangga nggak? Bener nggak sih terusnya? Iya, Kediri itu Airlangga itu kan penerus dari kakek kan? Kan Pusendo, kemudian putranya Prabu Dharma Wangsa, adiknya ya Gunapatni, ya apalagi panjang itu namanya. Itulah ibunya Prabu Airlangga. Ibu Airlangga itu yang ayah Prabalangga lah Raja Bali, Udayana Warmadewa. Kalau yang kuliah di Udayana tidak tahu itu ya jangan kuliah di apa-apa. Ya Udayana Warmadewa. Nah, nanti kan kampus Warmadewa, coba tanya itu. Kan ngajar. Lah iya ngajar. Nah, ya itu oke. Nah, dengan dasar itulah beliau menuliskan sekarang hanya berdua. Nanti 10 tahun kemudian beliau nulis lagi. Kemarin yang lalu ada dua yang berbeda. Nanti akan ada lebih dari dua. Itu namanya Bhinneka. Jadi Bhinneka Tunggal Ika bukan cuma berbeda-beda, lebih dari dua perbedaannya itu apa? Coba agama ada berapa sekarang? Ada 5. Nah, kan lebih dari dua kan? Suku udah banyak. Ya suku apalagi kan gitu loh. Agama dulu deh ya, agama udah jelas yang besar itu agama kan. Agama udah 5 yang berbeda. Ya. Nah itu loh. Nah, itulah dasarnya nanti akan lebih dari 2 yang berbeda. Nah, itu moto yang yang dituliskan oleh Empu Tantular dalam Mahakawi Sunyonya beliau. Nah itu kan tidak hanya dipakai oleh Indonesia sebagai moto negara. Negara lain saja menggunakan, negara dunia yang lainnya yang menerima itu. Jadi apa? Itu realita yang tidak terbantahkan. Nah kenapa? Konyol dong, kan konyol tuh saya bilang. Konyol kalau kita orang Indonesia dengan anti Pancasila atau apa? Bukan anti Pancasila, berbeda di arti yang permusuhan gitu loh. Oh iya. Kalau udah berbeda, nah kita ya kalau ngomong Pancasila menghakimi itu namanya kan, ya berbeda aja sudah
Santi senang bajuku hijau, terus baju putih, sudah bermusuhan, bukan bermusuhan. Tidak. Iya. Kan keliru, gitu. Keliru mengartikan suatu falsafah, ya. Jadi dengan dasar itu kembali ke pasal 3-nya persatuan, persatuan Indonesia. Begitu kearifan founding father kita, ya, udah makanya dunia luar kan kagum. Kok bisa Indonesia dengan berbeda suku, berbeda agama, berbeda, kok bisa bersatu kan itu loh. Nah itu harus bangga nggak? Bangga. Bangga dong gitu loh. Ya. Bangga juga dengan leluhur kita. Bangga dong, makanya jangan pernah malu dengan orang tua kita, jangan jadi itu siapa yang dari Padang apa yang jadi batu. Oh maling kundang. Oh ya. Kan malu kan orang tuanya. Nah, itu contoh ya. Nah terus kan udah terjawab itu kan. Nah, perbedaan itu dihentikan. Kita bersatu, ya gotong royong. Itu kembalikan lagi. Itulah kekuatan kita. Iya, berarti kita dengan berbagai karakter, terus dengan ciri khas apapun itu bukan alasan untuk kita untuk saling membenci atau perbedaan seperti itu, tapi itu saling melengkapi, itu sebuah warna kita seperti itu kan. Jadi ada yang misal nih kan di kehidupan kita sehari-hari ada yang cerewet, ada yang pendiam, ada yang seperti itu. Jadi memang itu saling melengkapi, saling berwarna. Jadi tidak ada alasan untuk kita saling membenci lah atau berdebat lah seperti itu. Nah tahu nggak alasan kenapa COVID turun? Kenapa itu? Itu alasannya. Ya. Nggak usah kita ngomong dengan orang lain, dengan saudara aja musuhan nggak? Dengan saudara loh, saling fitnah nggak? Saling jontot. Nah, itu permasalahan sekarang, benar nggak itu? Nah kalau itu tidak diselesaikan, tidak akan bisa masuk ke era baru, era perubahan agama. Alam yang menentukan itu. Itulah kita mulai dari Mapahayu Ikang Buana dulu, baru berikut jilid 2-nya Atma Prasito. Ya, nah itu yang kemarin dijelasin di Pujawali apa? Sarkerti. Ya, kita ke gunung ngapain, kita ke danau ngapain, itu kan alas laku nyata. Jadi jangan salahkan orang Bali kok ritual aja, tidak, orang ada alas laku nyatanya kan. Belajar dari itu, nah itulah membuat jagat kerti. Jadi semua apa yang dikerjakan ya, prakteknya mungkin ada kesalahan, ada penyimpangan, iya. Terus tidak pungkiri. Tapi konsepnya tidak salah, maka tadi konsepnya, makanya kita harus kembali ke konsep. Ya, tadi mau Pak Ikang Buana kan konsepnya nggak salah, tapi orang melihatnya aja yang begitu. Nah itulah sebabnya kalau label kita rubah, mari cara pandang kita rubah, mindset kita rubah. Nah, tahu nggak pengaruhnya? Kenapa orang kokoh, orang kekeh begitu sekarang gitu loh? Tahu nggak sebabnya? Ingin tahu? Ingin tahu? Itulah sebabnya, itu yang tertulis di situ semua. Ya, di Mopayukan ada, di Sangosakiti ada, di sini ada. Ini dasarnya. Nanti harus mulai dari perspektif tujuan hidup umat manusianya di era perubahan global. Sisi pandang Siwagama, sebuah refleksi sebagai landasan moral menapaki era baru, era perubahan global menuju tatanan baru umat manusia pasca dunia lewati pandemi corona alias COVID-19. Artinya apa? Ada nggak itu semua? Kata kunci ada nggak? Nah, kenapa begitu? Terus bilang itu ada di Weda. Ya, Toci tidak sebut itunya Sanskritnya, tapi Toci sebut ininya Latinnya saja. Badan dibersih dengan air, pikiran dengan kebenaran, jiwa dengan perbuatan suci dan tapobrata. Ya. Kecerdasan dengan pengetahuan yang benar. Nah kalau sekarang yang terjadi konflik itu apa? Konflik fisik itu disebabkan oleh apa? Pengetahuan, akal, nafsu. Pikiran dulu dong. Kan pikirannya yang menyebabkan konflik itu kan. Nah kalau mau bersih pikiran gimana? Dengan air. Pengetahuan yang benar. Makanya perlu diskusi sekarang. Kasarnya kalau kita ngomong apa? Kalau kita ngomong ke fisiologinya apa? Psikiater. Tapi orang diajak psikiater marah nanti. Emang saya gila? Iya, dikira gila. Tapi mindsetnya yang perlu rubah. Nah itu apa yang mempengaruhi mindset berubah? Itu pertanyaannya. Kita tidak menghakimi orang per orang. Apa? Itu yang ada lontar yang menyatakan
Siwagamo menyatakan ketika zaman kali Betara Siwa memberikan anugerah, Sang Hyang Widi memberi anugerah pada Betara Kala. Untuk dia yang berkuasa sekarang. Kali Yuga itu yang kuasa Betara Kala. Kala itu bukan waktu aja, bukan genderuwo kan. Kala itulah yang masuk ke Indonesia manusia. Tadi kan udah dijelasin dari yang Nyepi. Ya, makanya kata Raja Kangrat yang Tansmana rung jagat raya sawitane buta manjing ring sawitane manusia. Buta yang masuk mempengaruhi sifat manusia itu loh. Nah, dengan dasar itu Siwaraga sudah menjelaskan. Tadi Siwagamo kan. Nah, sekarang Rogo Sengara Bumi menjelaskan lagi. Ritat kala ganti bumi. Para dewata metilar maring swarga mau meru. Ya. Sami ya wong kabeh kesisipan buta. Ganti aning buta, wong kabeh kesisipan buta. Jadi makweh wong pejah. Wong sakit, wong apa macam-macam itu loh. Ya tadi usada ya punah. Terus ada mantra punah, jadi pengobatan nggak ada artinya sekarang. Makanya COVID gimana? Kan nggak bisa diobat dengan yang biasa, harus yang khusus. Ya terus apa? Pendeta bingung, para orang suci bingung sekarang. Dan puja mantra tanpa sari, itu sudah dijelaskan oleh sastra. Itu yang menuliskan itu adalah Begawan Darmoloka ketika Kerajaan Majapahit. Nah, itu kan masa lalu. Ya kalau ngomong Kerajaan Majapahit yang 14.400-an, berarti dengan sekarang 2022 masuk ke 2100, kan udah 7 abad kan. Nah, bukan paranormal loh ya. Bukan. Kalau paranormal ya lain lagi, ramal itu bukan, itu feature, itulah kehebatan para leluhur kita. Nah, kenapa orang leluhur kita hebat kok kita nggak ikutin? Ya kan, sederhana. Dengan dasar itu tadi itu yang perlu disikapi dengan apa? Perbaiki dulu tadi bumi sudah. Itulah langkah yang dijelaskan oleh Rogo Sengara Bumi. Makanya kemarin yang di sini itu sebenarnya itu bagian dari apa yang sudah diceritakan oleh sejarah masa lalu di Bali. Hubungan dengan yang berkuasa di Nusa, Ratu Gede Mecaling gitu loh. Itu loh kayak dengan Betara Tabibulun Ampuro di Ajang beliau. Beliau yang berperan dengan Ratu Gede Mecaling, dialog dulu gini. Makanya ada acara itu di itu. Itu sebabnya kemarin kan beliau medal ikut. Lihat dari Sarin Kawan. Iya, kan keluar beliau kan. Artinya pertanyaannya, ya bukan tuh cuma nyombong diri. Ada nggak dewa yang atau leluhur keluarga lain itu ikut di sana? Kan tidak ada. Itu pembuktian ya. Maka itu yang juga perlu dikembalikan. Yang sekarang mereka juga nggak ngerti. Nah, dengan dasar itu tadi rangkaian yang tadi perlu sudah lontar-lontar menjelaskan itu apa solusi untuk keluar dari COVID. Nah, itulah benahin dulu bumi, benahin dulu tadi tujuan hidup. Yang tadi mana tuh? Perspektif ini, perspektif kita yang belum klop, belum pas. Nah, dengan dasar itu, kalau kita sudah ikut dengan alur sastra, pasti kita dituntun. Sekarang kita kan tidak mau ngikut itu. Masalahnya apa? Malas baca. Bacanya mau baca malas. Tapi kenapa sastra? Paham, Santi? Kenapa sastra? Karena karya tulis sastra itu, orang penulis itu sudah memasukkan semua aspek religiusnya. Tidak hanya mampu merubah perilaku orang, tapi juga akan diikuti. Itu maknanya sastra, maka itu penting sekarang. Jadi itulah Purwo Sengara Bumi, ya bukan Purwo Sengara Bumi, Purwo Sangara itu karyanya Betara Intisari Pedandes Madi Sideman. Yang paling bawang itu, nah itu mana beliau itu. Nah, ada. Nah, tidak Bedanda Madi Sideman. Nah, itulah gerianya di sini. Di situ itu tidak kurang dari 300 karya. Beliau menulis salah satu naskah Siwagamo itu. Beliau sudah menggariskan bahwa dalam Purwo Sengara ya hanya keluhuran budi yang bisa melewati Kali Yuga. Hanya keluhuran budi. Nah, gimana membuat keluhuran budi? Itulah harus membaca sastra.
bukan buku ya. Iya. Buku berbeda dengan sastra. Jadi itulah harus membaca sastra. Dengan dasar itu, itulah akan menuntun si pembaca. Karena apa? Dalam itiasa itu ada juga dijelaskan. Kalau orang membaca itiasa, ya belum membaca, mendengarkan saja udah dapat pahala. Mendengarkan loh. Nah kalau di Bali kan banyak tuh kalau ada pesantian, nama santi terus disebut kan. Pesantian itu mendengarkan itu udah dapat pahala. Membaca apalagi mendengar, membaca dan mempraktekkan lebih itu. Nah itulah pengaruhnya sastra. Jadi itu lantas. Jadi Kaliuga ini tidak akan bisa dilewati tanpa jalur itu. Itu maka hubungan tadi badan bisa dengan air, pikiran dengan kebenaran, ya jiwa dengan kesucian, tapa brata, kecerdasan dengan pengetahuan yang benar. Nah itulah rangkaiannya. Ya. Baiklah, matur suksma Ratu Resi untuk diskusinya. Memang waktunya kurang banyak sih kalau diskusi dengan Ratu Resi. Ini sudah hampir 1 jam ini. Jadi memang banyak hal yang kita kupas, kita pelajari seperti itu. Baiklah, Ratu Resi, nanti kita bisa sambung lagi di episode selanjutnya. Dan dengan mungkin ada teman-teman yang bertanya tentang untuk episode kali ini, nanti bisa ditulis di kolom komentar ya di YouTube ya, karena Ratu Resi juga menyimak nih komentar-komentar teman-teman di setiap episode. Jadi apa yang ditanyakan nanti kita ya, bisa. Tapi yang ingat temanya dulu ya. Temanya ingat Mapahayu Ikang Buano. Oh ya, Mapahayu Ikang Buano. Itu apa sih? Kenapa sih buat itu kan gitu loh? Apa sih gunanya? Siapa aja yang dapat manfaat kan gitu loh? Kan banyak sekali itu kan. Maka itu belum sampai kesimpulannya apa kan? Ada kesimpulan, ada refleksi lagi yang belakang kan? Nah itu jadi artinya yang Tuci maksud tadi itu pentingnya kita membuka dan menggali. Jadi kalau sekarang jadi tukang gali itu penting, karena semua itu terpendam, ya terpendam. Nah itulah yang kita harus gali. Nah gali apa? Kebenaran itu maksudnya, ya kan? Nah terus? Nah, jadi nanti mungkin episode selanjutnya kita bisa lebih aktif untuk bertanya untuk teman-teman nanti di kolom komentar tentang episode kali ini seperti itu Ratu Resi. Ya. Terus? Jadi nanti sekarang kita tutup diskusi kali ini tentang ini. Mohon dipimpin dengan doa dari turun hujan sampai terang, diskusinya luar biasa. Berhenti hujannya kan? Karena diskusi hujannya takut ya. Mohon ditutup dengan doa Ratu Resi untuk channel Santi Dharma Chandra. Yang samuan suam mahdewa sarwa pranita angkara mamojo sarwa papipala suam papo ampapo kan papatmo papo sembawa terahi mampu dari kasabajo men suciong wong santabio kasih santabio waciko santa santabio menastat permeda sama suam wong inak saram inak padam ina mantram tata wacina bakti na wardim sada siwana wong mantram hinam kriya minam bakti hinam mai suaran tat puji madewi padipun wong conjata swajo atma tatu wong atma wong pertama sudah cita catu sarpan sudah suwarya suwe nama ngaju wardi peranyan sugasem darmo santana urica santuti wong yata merusita dewa jawat gangga maitali candararko gagano tawat wijayam bawet wong dirga cutat wong suang subah macutan suang siaman sukamano tiang suang apa sabta berdi astutat asu swaga luam santi